tega gituin anaknya ya, sih. bener-bener. Sampai anaknya baru mau makan aja udah kayak makan terus, lihat tuh badan udah kayak gentong. Kayak udah mak-mak banget kan. Hai different people, welcome to Bella Bella in Talk Show. Berbeda gak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang bareng aku Bella Octavia, di Bella Bella in Talk Show kita sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa banget nih different people. Jadi kita akan mengulas habis tentang topik kita hari ini, yaitu plus size it's okay. Tapi kalau ngomongin tentang plus size ini cenderung sensitif ya bagi seorang wanita. Aku juga sensitif deh kalau ngomongin tentang plus size. Tapi kita sekarang akan ngebahas bersama beauty bloggernya Bali. Wah, kita langsung sambut aja. Inilah dia Vina Eska. A few moments later. Hai different people, nama aku Vina Eska. Aku udah jadi beauty blogger selama 5 tahun, mulai dari 2015. Aku based di Bali. Mungkin kalian kenal Bali Beauty Blogger, itu adalah komunitasku. Dan selain aku sebagai blogger, aku juga content creator. Dan aku juga narot. Mau dong, taruh dong. Boleh. Oke, jadi sekarang sih kita different people sudah kehadiran Vina di sini. Dia sebagai beauty blogger. Pastinya pada kepo dong di luar sana. Kan banyak banget nih pekerjaan ataupun kegiatan yang bisa kamu lakukan nih Kak Vina. Jadi kenapa memilih menjadi beauty blogger? Awalnya sih kalau emang jadi beauty blogger itu karena aku suka nulis. Suka nulis. Jadi terus waktu itu aku juga suka banget sama make up. Oke. Jadi aku berawal dari nge-review make up. Ya. Akhirnya lama-kelamaan kenapa aku nggak coba aja jadi beauty blogger. Oke. Nah dari sanalah aku mulai fokus. Waktu itu juga barang-barang yang aku pakai nggak harus mahal banget ya. Oke. Sekarang jadi kayak aku pakai Viva, aku pakai Oval. Jadi aku nge-review Master lah, nge-review Emina waktu itu. Jadi nah dari sanalah mulai terlihat lah. Lihat tuh seneng Ya, ya. aku senang. Jadi aku mau dari passionku ternyata ada hasilnya. That's why aku mulai kayak kenapa tidak melakukan ini. Oke, itu tuh teman-teman kalau mau jadi beauty blogger tuh nggak mesti beli barang-barang mahal Banget. buat kamu nge-review dari yang biasa aja dulu nggak apa-apa kan. Banget. Tapi ngomongin beauty blogger juga nih Kak Vina. Kan biasanya kalau ngomongin beauty blogger identik orang itu melihat mereka itu harus putih, cantik, pokoknya ulala. Bahkan nih kadang-kadang gak usah ngomongin orang lain, kadang-kadang kayak aku sendiri nih, kayak kalau aku lihat di handphone, aku lihat-lihat beauty blogger, aku kadang gak ngelihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat si cantik ini, cantik banget sih cewek ini, walaupun gak perlu makeup juga tetap cantik. Kamu ngerasa terbebani gak sih sama identik cantik di menjadi sebagai beauty blogger ini? Kalau dulu mungkin, tapi sekarang udah enggak. Karena yang namanya cantik itu bukan spellingnya itu adalah kurus cantik, kurus tinggi langsing, putih. Oh iya benar. Jadi yang namanya cantik itu universal. Jadi Benar. aku tidak akan mempermasalahkan, tidak terbebani sekali sama yang seperti itu. Iya. Yang namanya yang cantik itu ya kita harus merawat diri kita sendiri. Benar. Jadi kita harus bisa menampilkan diri kita. Nggak harus kurus, harus tinggi. Namanya juga badan kan bentuknya beda-beda. Yang penting Benar. kita tahu gimana menampilkan badan kita sebaik-baiknya, wajah kita sebaik-baiknya. Gimana kalian juga different people biar terlihat oh dia enak dipandang ya, nggak mesti harus kurus, cantik yang seperti dibilang Kak Vina tadi. Nah, ngomongin juga nih, kan ini topik kita hari ini adalah plus size it's okay. Tapi kadang-kadang kalau udah ngomongin plus size, wanita di luar sana termasuk Ekika insecure, pasti kadang-kadang diomongin kamu gemukan dikit ya atau apa tuh kita udah pasti kepikiran nih. Nah, pernah nggak sih ngalamin namanya body shaming dari teman-teman terdekat atau mungkin orang-orang luar yang nggak tahu
body shaming, bisa sedikit diceritakan? Dari mulai 2013 sih aku ya sebenarnya. 2013. Tapi emang dari awal, emang dari kecil aku tuh tipe badan yang bongsor. Pas waktu kuliah 2010 gitu, aku mulai menggendut karena jarang olahraga. Jadi tahun 2013, 2014 itu aku mulai suka yang namanya makeup sama fashion. Cuman honestly waktu itu memang baju-baju, pakaian-pakaian buat plus size tuh masih jarang banget ada. Iya, zaman-zaman dulu tuh plus size itu masih orang terintimidasi, jadi bikin kadang-kadang kan orang banget. tuh. Jadi emang nyari baju itu susah banget zaman itu. Even XL itu tuh susah banget. Dan tapi aku tetap bisa mencari, mendapatkan. Biasanya aku waktu itu thrifting sih, thrifting. Akhirnya udah mulai tuh jalan tuh, aku udah mulai sering review makeup. Aku juga, tapi masih di Instagram ya, masih ngeliatin wajah, apa tuh udah berani ngeliatin wajahku pakai makeup. Nah di sana aku menemukan body shaming dari adik kelas sendiri. Dia bilang kayak begini, tetap aja kayak babi. Wow, sakit hati aku dengarnya. Di sana sih aku sebenarnya gimana ya? Mungkin pada saat itu dan sampai saat ini body shaming itu dianggap wajar dalam olok-olokan, dalam apa tuh? Dalam Tapi bahasa. sebenarnya nggak wajar sih, Beb. Iya. Bahkan di Korea tuh sampai bunuh diri. Nah, kan? iya, cuman zaman dulu kan itu masih diwajarkan Iya, banget. benar. gitu. Pasti ya udahlah itu jadi asal ceplos, udah lupakan. Kadang kan nggak tahu kan seperti apa. Dan dia pun emang pada dasarnya tipe-tipe orang yang ngomongin fisik duluan. Oke, fisik. Instead dia nanyain kakak apa kabar, enggak ngomongin fisik dulu. Pas Kok ketemu, kamu tambah gemuk sih, Bel? Kayak nah, gitu. kayak gitu simpelnya Iya, gitu. simpelnya. Kadang kan udah 2 tahun nggak ketemu ya, hai Beb, apa kabar? Ya ampun makin cantik, udah simpel kayak gitu kan. Kan enak gitu, sama enak. Pasti kan kita bakal ngebahas juga kalau misalnya bilang, hai Beb, makin cantik. Ya ampun cantik kan kamu. Pasti wanita tuh seperti itu, tapi ketika kamu langsung nembak dia, Oh, kayak gitu. Beb kamu gemuk kan ya? Langsung Udah kan, malas banget. iya kan, bener-bener dia sudah menutup pembicaraan Jadinya jadinya. ya udahlah itu kalau simpel, kalau udah yang ngomongin kayak gitu ya emang cepet omongannya dia kayak gitu doang, nggak bisa ngeliat vision yang lebih luas lagi. Iya, padahal banyak banget obrolan yang bisa kita ucapkan sama orang-orang yang baru kita ketemui kan kayak gitu, nggak pasti langsung cuaca hari ini di Denpasar panas, berawan. Kenapa kita jadi BMKG guys? Oh jadi gitu, terus gimana tuh? Terus akhirnya aku replay emang salahnya apa? Salahnya apa aku makeup? Salahnya aku namanya pakai baju buat cewek yang Iya, bener-bener. zaman itu aku masih pakai jeans, bukan pakai belum explore pakai explore. dress. Jadi aku mulai belajar pakai rok gitu dari sana. Kita di sana lah aku kayak reminder, kamu jangan ngomong kayak gitu. Iya benar. Apalagi namanya media sosial. Iya benar. Orang kan jadi, Apa nih? Takutnya itu menjadikan kebiasaan. Jadi aku emang langsung ngomongin, langsung aku tembak. Tapi dalam hatiku insecure gitu. oke. Nah, Pasti ada jadi kepikiran Masih ya. kepikiran juga, cuman saat itu sih. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi sudah ada orang yang body shaming Kavina. Nah, terus udah gitu pernah nggak sih, karena kan memang di zaman-zaman kemarin itu masih berat banget ya tentang namanya body shaming dan itu dianggap remeh. Jangan-jangan tahun-tahun beberapa 3-4 tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya karena ngalamin body shaming itu sendiri, pernah nggak sih waktu kemarin tahun lalu merasa capek kayak udah, aduh aku capek banget dengerin omongan-omongan mereka yang negatif aja? Pernah banget, itu sebelum 2017 aku tuh kayak capek banget dengerin omongan negatifnya mereka. But ada satu komunitas big size, plus size, itu dia tuh ada magazine-nya, ada magazine-nya, cuman udah nggak aktif lagi sekarang. Dia itu bikin aku terbuka masalah plus size. Emang dari 2013an itu aku sudah, 2014 lah ya bilang ya, aku sudah struggle sama diriku sendiri. Karena mostly lingkunganku itu sangat memikirkan pandangan pada tubuh, bukan dari otak. Ya benar. Gitu, atau dari cara kita membawa diri gitu. Jadi kayak aku struggle di sana, aku
aku ngerasa insecure sama diriku sendiri. Pada akhirnya pas ketemu sama mereka terbuka lah di sana. Jadi kayak fisik itu tidak membatasi dirimu untuk berkarya. Ya, Fisik itu enggak apapun. Fisik itu nggak membatasi kamu untuk styling kayak gimana pun, bermakeup kayak gimana pun, dan mau ngapain pun nggak akan membatasi kamu. Iya benar sekali. Kadang kalau misalnya kita berpikiran, aduh aku udah apa tuh namanya udah plus size, aku nggak mau make up, aku nggak mau pakai baju yang berwarna atau apa, kayak udah ya udahlah, aku segini aja udah cukup. Nah kadang-kadang itu nggak sih salah menurutku? Iya itu salah banget. Jadi kayak sama semua cewek itu sebenarnya ya harus make up. Bukan harus make up sih, kayak nggak harus make up tebel ya kayak aku, tapi lebih kayak merawat diri mereka, lebih bisa mempelajari bagaimana mempresentasikan diri mereka. Kalau kalian mau dianggap ya, maksudnya kayak dilihat, presentasikanlah diri kalian dengan baik. Benar. Nggak harus kan make upan, at least gitu loh, at least merawat tubuh. Iya benar. Rambut dicuci lah tiap 1-2 kali sehari. Iya. 2 kali sehari. Tahu banget ya. Terus habis itu juga pakaian tuh nggak harus kamu plus size, kamu harus pakai baju yang itu gede-gede juga. Iya, bener. Enggak, malah itu makin kamu kelihatan gede. Cobalah kamu pakai yang emang fit. Something like Iya, that. iya, bener-bener. Nggak harus fit yang kelihatan gemuin, enggak. At least nggak harus aku tuh bajunya kayak Yang kedodoran banget. jangan Ya gitu. ampun, ya kan itu kedodoran tuh kelebihan kain, Mbak. Kan kadang-kadang seperti itu. Iya. Terus juga kalau misalnya ngomongin tentang bully tadi, kan ada nih beberapa yang ngebully. Itu pasti dong pernah namanya sakit hati, baper. Gimana sih Kavina tuh kayak berusaha, ya udahlah. Kadang nggak usah ngomong. Kadang orang yang tidak sengaja berbicara aja, yang tidak menusuk hati kita tuh bisa kebawa sampai besok dan besoknya. Apalagi orang yang langsung sengaja, kamu gendutan deh. That's a lot of damage. Langsung dia nembak kayak gitu. Oke. Gimana tuh ngatasin tersinggungnya? Sebelum 2017 itu aku insecure banget, aku menutup diriku kemana-mana. Aku cuma pengen temenan sama temanku. Oh mungkin misalnya ada temen dua, ya udah dua ini aja. Betul banget. Nah, Oke. ketika 2017, ketika aku bilang ikut komunitas itu, Oke. aku mulai terbuka, aku mulai berani buat ngomong sama orang lain, berani Bersosialisasi. gitu loh. Di sana aku merasa kayak oke, ternyata nggak separah itu. nggak separah itu gitu loh. Dan gimana caranya mengatasi itu? Ya orang melihat kayak aku bilang tadi, kamu harus mempresentasikan dirimu. Ya, Ketika benar. kamu mempresentasikan dirimu Dengan baik dan juga percaya diri, orang itu jarang loh yang bakal body shaming. Benar-benar. Kayak misalnya dilihat juga ya, Beb ya. Kalau misalnya Kavina nih udah berpakaian rapi, udah make upan, orang itu walaupun mereka punya pemikiran negatif, karena kita nggak bisa kan buat orang tuh selalu berpikiran positif Betul. tentang kita. Tapi setidaknya mereka tuh sudah menghargai, oh dia wangi, oh dia rapi, oh dia enak masih dipandang karena dia berusaha punya effort untuk menampilkan diri secara baik Nah, ya. disitulah orang tidak mau ngomongin masalah body shaming. Iya Banyak, pokoknya mereka malah lebih ngomongin hal yang lain. Iya benar, kadang-kadang jadi body shaming ini keluar ketika emang orang ini kayak aduh udah kucel, plus size, aduh udah urakan, itu keluar jadinya baby yang Iya. mau nggak mau ya, mau nggak mau. Gak selamanya sih emang gak plus, gak selamanya plus size yang kurus pun kadang karena gitu urakan kan. dan Karena gini. urakan Iya, gak benar. mau mempresentasikan dirinya. Padahal sebenarnya mempresentasikan diri itu nggak cuman buat yang kurus aja, yang gendut juga. Benar-benar. Bukan mempresentasikan diri itu nggak cuma buat selebgram aja, buat kamu yang orang biasa pun itu harus. Iya benar, karena kan bagaimana orang menghargai kita kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri. Tepat sebenarnya, tepat. Iya, kita harus hargai diri sendiri ya, minimal lah pakai apalah gitu kan. Ada jangan emang kayak misalnya ke mall kayak emang kayak baju tidur. Nah, tadi kita juga ada soal occasion juga. Iya benar. Mostly aku juga sih ini cuma cerita sedikit ya. Iya. Banyak orang bilang plus size itu suka banget ngeluarin melihatkan Melihat bentuk bentuk tubuhnya mereka.
fashion. Iya benar. Something like kayak aku sekarang, aku di depan kamera, aku harus pakai rapi. Iya. Ketika aku keluar ke pool, aku bisa pakai bikini. Iya kan masih wajar gitu guys kalau misalnya ke pool pakai bikini. Nah, jadi ya mungkin dong kita ke sekolah pakai bikini. Banget. Jadi kita Nah. harus tahu juga di sana cara pakaian memakai bajunya. Gitu. Oke. Nah, juga tadi udah ngebahas tentang body shaming, sakit hati. Ini nih Kak, aku ada yang menarik. Karena kemarin ini body shaming luar biasa tahun-tahun lalu dan sekarang pun masih ada banyak. Nah, gimana sih dari Kakak sendiri? Pernah nggak sih jadi ngelakuin hal-hal ekstrim? Misal, gara-gara aku ngerasa, aduh capek dengan hal-hal ini, aku pengen merubah diriku. Aku olahraga gila-gilaan, aku diet gila-gilaan, pasti banyak yang pernah ngalamin ini. Aku pakai ini dan ini, nggak taunya malah nggak cocok, malah sakit dan lain-lain. Pernah nggak sih Kak ngelakuin hal ekstrim gitu? Aku pernah ngelakuin hal ekstrem itu tahun 2014-2013 itu pokoknya di masa aku transisi itu aku pernah melakukan yang namanya diet mayo. Kan itu 2014-2015 ya, aku lupa. Diet mayo. Jadi which is itu no salt sama no karbo. Aduh, hidup tuh menderita. 2 minggu doang gitu, 2 minggu doang. 2 minggu doang turun. Turun 7 kilo. 7 kilo guys, kalian pengen turun 7 kilo? Tapi setelahnya karena kita sudah menahan nafsu kita selama 2 Bener-bener. minggu, naik lagi dong. Aduh. Karena kita ya at least makan pizza lah, makan ya karena tubuh kita craving kan. Iya, bener-bener. Jadi kita pas udah kelar nih 2 minggu kita makan apa aja boleh. Udah sebenarnya nggak boleh. Disitulah yang sebenarnya udah 7 kilo turun malah bisa lebih naik. Bener. Kilonya. Nah, habis itu juga waktu kecil, waktu pas 3 SD aku juga pernah disuruh diet. Hari apa tuh? Sarapan aku diet. Kelas 3 SD. Kelas Ini kenapa nih kelas 3 SD nih? Karena bongsor tadi di awal Ya, cerita. karena aku bongsor. Oke. Jadi aku tuh Mungkin dari orang tua atau gimana udah ngeliat ini nih body agak bongsor ke depannya, Iya, makanya diketin pola makan dan lain-lain. jadi waktu itu juga udah bongsor, habis itu sarapan udah Merdeka, siangnya langsung tipes. Aduh, mamake anaknya jadi tipes nih. Jadi aku kayak lebih baik, ya ini baru pola pikir 2-3 tahun ini sih. Jadi A few inches later. lebih baik aku mengatur pola makan, which is kayak lebih memilih protein dan sayur, buah instan daripada karbo. Iya benar. Kadang Gitu. nggak juga nih, kadang-kadang ngomongin gini juga ya, different people. Orang yang kurus itu belum tentu lebih sehat ketimbang orang gemuk. Kadang Betul. ada yang misalnya dia kurus, dia nggak kurang gizi, maksudnya Bisa lemes atau apa karena dia tidak bisa memilah seperti tadi Kak Mina bilang, Kan protein, juga kolesterol dan lain-lain. juga kadang yang kurus pun udah kolesterol. Iya, kadang-kadang yang seperti itu nggak selalu kan. Nggak Yang penting selalu. misalnya kita punya body segini, gimana caranya kita bisa tetap memaintain dan juga tetap sehat. Kalau misalnya yang penting sebenarnya kan sehat dulu ya. Ketika kita misalnya punya body kurus ataupun plus size pun, tapi kalau misalnya kita tidak sehat, kita juga tidak bisa beraktivitas Banget. apapun. Banget gitu. Makanya dari sudah pengalaman kemarin itu akhirnya aku sadar, dari sana aku mulai buat gini pola makan. Dan itu sebenarnya olahraga tuh penting sih, cuman aku 6.5 hours later. Super system seperti apa sih nih Kak Vina yang bisa membuat Kak Vina, aku dengerin kata-kata mereka, cuman itu tidak menjadi hambatan aku untuk maju ke depan. Itu apa aja tuh? caranya adalah memang kita harus juga, ini juga mindset juga, pikirin orang itu nggak mikirin kita, ngapain kita mikirin dia? Iya, Ya, itu. sebenarnya itu sekedar kalau misalnya ngeliat di handphone apa tuh komen atau apa, itu cuma sekedar bacot doang, chat, udah gitu dia nggak lupa sama apa yang dia lakukan. Iya benar. Orang yang biasanya body shaming ini juga aku lakuin tes juga. Wah banyak tesnya nih, tes ujian nasional nih guys. Jadi aku emang suka giniin perilaku orang sih sebenarnya. Jadi aku tes juga orang yang body shaming, orang yang ngebully itu akan lupa dengan apa yang dia lakukan. Iya, Mostly. benar. Kayak aku ngerasa angin lewat, padahal sebenarnya itu tertancap dalam Tapi korbannya itu sangat menanjak. Dari sana aku berpikir bahwa kayak mereka itu ngomong ya saja pelan aja, nggak mikirin kita,
ngapain Iya, kita iya. mikirin dia. Iya. Nah, jadi itu sudah aku giniin, tanamkan di mindsetku. Terus aku juga tuh mengubah circle pertemanan terutama. Jadi aku tadi udah cerita tentang circle pertemanan waktu adik kelasku yang asal bacot itu. Ngomongin Jadi kata. aku tuh tidak lagi berteman sama yang situ. Tetap aku kayak ya oke lah aku kenal. Tapi tidak perlu Tidak agak ada deket betul banget gitu. Kita kan juga harus bisa memilih yang mana akan menjadi toksik dalam hidup kita, yang mana akan membantu support. Nah, jadi sekarang aku mulai bikin circle pertemanan yang bagus. Bahkan sebenarnya kadang mostly banyak keluarga pun sebenarnya toksik. Ya kan? Iya, ini aku mau ngebahas sedikit nih. Toksik ngomongin keluarga. Kadang nih, misalnya nih different people di rumah ataupun dimanapun, misalnya punya orang tua, mama atau papa gitu kan. Kadang kalau misalnya anak perempuan abis makan, terus dia tuh udah leyeh-leyeh, santai-santai gitu kan. Aduh, kamu abis makan ketiduran, gemuk ntar. Aduh, kamu ngemil aja malam-malam, gemuk ntar. Itu kadang-kadang sebenarnya gini gak sih mengganggu kita. Ya sebenarnya kalau jadi aku sih bukan menyalahkan orang tua sih ya gitu ya. Mostly lebih baik kalau kita jadi orang tua nantinya bilangin aja diri tahunya lebih baik gitu loh. Kamu habis makan jangan tiduran, nanti makanannya nggak bisa tercerna lebih baik lagi. Duduklah 30 menit dulu, nanti habis mau tiduran juga terserah kalian. Iya benar. Kalau makan malam, kalau misalkan makan snack malam, aduh kamu itu nanti apa tuh namanya tuh nanti sakit loh gitu. Karena kan banyak cingnya atau lain MSG. Iya, terus juga kan makan malam di atas jam 10 itu nggak baik buat pencernaan karena sudah mulai lelet kan. Iya, Takutnya udah lelah karena udah beraktivitas dari pagi. Takutnya nanti apa tuh namanya tuh kayak mau muntah atau malah jadi sakit kayak Untuk kesehatan kayak gitu. Jadi ngomong sebenarnya tuh ya baik, harusnya kita tujuannya baik tapi caranya salah. Ya, mostly kayak gitu sih. Iya, bener. Tapi ada juga emang aku nggak nyalahin sih beberapa orang tua yang emang sampai tega gituin anaknya Ya, sih. bener. Sampai anaknya baru mau makan aja udah kayak Makan terus, lihat tuh badan udah kayak gentong. Kayak udah mak-mak banget ya. Mak marah kayak gitu. Jadi ada gitu. Padahal sebenarnya kalau emang concern orang tuanya seperti itu ya harusnya kan kasih yang positif. Iya benar. Kadang-kadang kayak gitu. Kita harus mengerti juga dari sebagai menjadi orang tua. Ya mungkin dulu sih aku juga sering digituin. Terus sekarang kayak ya terus. Iya, kalau misalnya keluarga besar atau gimana yang tadi kakak juga sempat cerita, kalau misalnya dibilang, Vina, kamu gendutan ya atau kamu lebaran ya sekarang itu, gimana sih kakak harus kan namanya juga keluarga, mau marah kita nggak bisa, mau kesel langsung juga keluarga juga. Jadi ini cerita sih. Jadi waktu itu tahun lalu sepupuku nikah, sepupu sepantaranku, ya saya bilang adikku lebih muda 4 bulan. Dia menikah duluan daripada aku. Tenang. Aku sih nggak peduli sebenarnya. Aku tipe-tipe orang yang ingin nikah itu karena memang siap. Iya gitu. benar, siapa bukan karena dikejar-kejar, udah pada nikah, tuh deket tuh. Bukan dikejar karena waktu atau umur, tapi karena emang siap dan emang orangnya adalah tepat. Asik. Kan? Vina Turgoni di sini guys. Jadi waktu itu bibi-bibi dari keluarga jauh datang ngeliatin aku, ya ampun Vina kurus banget. Aku cuma ketawa, iya dong, aku kan bahagia. Jadi aku jawab dengan something like smiling, dan aku emang jawab dengan tenang aja gitu loh. Dan mereka setelah aku ngomong kayak gitu, mereka nggak ada ngomong apa lagi sih, karena balik lagi kayak aku bilang, karena waktu itu aku sudah mempresentasikan diriku dengan lebih baik, terus aku juga berani dan terlihat percaya diri, dan cara ngomongku pun bukan yang kayak insecure yang pojok. Jadi mereka tuh nggak lagi lanjutin omongan itu. Iya, kita juga harus pintar menanggapi seperti itu ya kamu ya. Kalau misalkan dan aku pun waktu makan pun malah disuruh makan lagi. Vin makan lagi. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya dikira aku tukang pukul makan terus. Jadi kayak mereka sebenarnya kayak gimana ya aku bilang ya? Mungkin karena jarang ketemu, jadinya komen di awal itu seperti itu. Namanya juga orang tua, aku nggak menyalahkan orang
kalau zaman dulu kan pasti ngomongannya ya fisik dulu ya. Iya benar. Bukannya, aduh gimana kerjaannya, gimana nih sekarang gitu. Malah lebih Karirnya gimana? Sekarang gimana gitu. Selain pacar ya maksudku. Kapan nikah? Kapan Aduh, nyusul gitu. itu kayak gitu ya biasanya. Ya, jadi kayak ya aku mewajar, apa bukan mewajarkan ya, aku ya oke lah Nyusul aja lah. Setelah aku jawab pun mereka juga selalu, dan akhirnya mereka juga akhirnya mulai belajar mengetahui aku lebih dalam lagi, sama akhirnya mulai cair juga sih gitu. Jadi intinya gimana kalau misalkan dari keluarga, apalagi yang terutama jauh ya, gimana caranya kamu bisa membalas omongan mereka? Iya benar. Apalagi fisik sih, fisik, karir sama nikah itu mostly Terus dijadiin iya ranah. dikejar kita ya Dikejar. sama hal-hal seperti itu. Padahal kita walaupun tidak seperti itu kita baik-baik aja dengan apa yang kita punya. Ya karena emang mereka kan, aku sih nggak tahu sih, ini emang konsep berpikir mereka bahwa apa tuh mereka tuh nggak, anak mereka tuh nggak boleh kalah sama yang lain. Padahal milestone orang itu berbeda-beda. Iya benar-benar. Iya kan? Anakku ya, iya namanya orang tua gitu ya. Anakku udah paling cantik, udah paling ini gitu kan. Ya jadi kayak Kak Bella sendiri kakak MC, nggak bisa dong nggak bisa kalau disamakan dengan yang kerja sama Taylor di bank. Iya Jadi kan benar. milestone orang beda-beda gitu loh. Jadi Pribadian. kepribadian juga beda. That's why aku tuh tidak suka sebenarnya kalau misalkan gini karirnya. Bagi aku cukup, bagi aku gini bisa, aku udah bisa, aku punya ini, kenapa harus aku di-compare sama yang Iya, itu? benar. Apakah yang itu sudah punya ini seperti Iya aku? benar. Ya. Tolak ukur sukses orang kan beda-beda. Banget, gitu. Karena ada yang ngerasa aku udah sukses dengan aku misalnya punya rumah, aku udah cukup dengan ini. Ada yang aku pengen punya ini, baru aku bisa dikatakan sukses. Beda-beda. Beda gitu. Kalau ya itulah balik lagi bagaimana sih kalau kalian balas omongannya itu. At least aku cara ngomong baik-baik dengan senyum, dengan nada biasa aja, mereka stop sih. Tapi emang ada orang yang bakal terus dicat kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu, aku langsung ngomong gini aja. Emang tante dulu ngapain aja? Langsung ya tembak balik dan. Jadi bingung dia mau ngomong Iya apa. udah, atau enggak giniin aja. Wah, seumur tante Bu Susi udah punya pesawat loh. Tante ngapain? Aduh, disamain sama Bu Susi ya jauh. Karena dia Jadi tuh kan, iya ya bener, dia sendiri udah ngebandingin aku di compare sama yang lain. gitu. Sedangkan kalau sampai sekarang sih belum ada, cuman kalau ada pun aku bakal kayak gitu. Emang Iya, udah sampai kita udah bisa ngapain aja gitu. Iya, kita tuh bener. Oh. Dengan senyumnya kakak tuh bagus banget sih gak sih? Ibu Susi udah punya ini, Kak. Ibu mau sih gini-gini aja. Iya, bener. Paling mereka marah, nyuruh kita dari kakak. Aduh, jangan sampai different people. Tapi ya emang orang-orang kayak gitu kadang-kadang kita harus memberikan sedikit tembakan balik juga biar mereka mengerti. Informasi tadi itu sangat amat bermanfaat nih buat different people. Terakhir deh dari Kak Vina mau mungkin bisa memberikan kata-kata motivasi ataupun dorongan bagaimana sih agar Kak Vina yang dulu mungkin punya namanya insecure, minder atau gimana sih agar pikiran positifnya itu terus berkembang, bisa akhirnya menemukan circle yang cocok sama Kak Vina itu kayak gimana? Kalian jangan diam di kamar aja. Benar, gimana kalau di kamar bisa ada perubahan? Sebenarnya karena aku juga kerjanya di rumah, jadi aku juga diam di kamar. Tapi Gimana dong? tapi gini, aku cuma mau ngasih tahu kalian biar mindset kalian tuh dilepas dulu, diubah dulu gitu. Mindset dulu diubah. Kalian bisa kok memilih pertemanan kalian, kan bisa kok memilih sesuatu yang kalian inginkan untuk dibaca atau dipikirkan. Kalian manusia kan punya otak, jadi bisa kalian sortir lah itu gitu loh. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Mindset dulu diubah, setelah mindset pertemanan. Dan kalian juga harus belajar untuk cara menghadapi mereka. Benar. Aku nggak langsung bilang ya kalian akan pasti bisa langsung cus gitu. Iya. Kayak Semua aku berproses ya. semua Kak Vina. proses aku berproses dari tahun 2014 Oh, sampai udah lama. 2020 berarti 6 Udah tahun. lama. Jadi itu butuh proses pelan-pelan menerima diri sendiri, pelan-pelan
pelan-pelan mengetahui style Jangan kita. kamu menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa sih kamu gemuk? Kenapa sih kamu gini? Dia nggak salah. Dia nggak salah, yang bawah itu kan dirinya kamu. Iya benar. Jadi ya kamu yang ngerawat mereka, ngerawat badan Kita. kayak gitu. Jadi itu yang aku bilang. Abis itu udah kalian udah mulai mindset berubah, udah dari penampilan berubah, circle pun berubah. Benar. Kalian jangan sampai, aku bilang ya, aku tuh banyak sih, aku kayak unfollow orang. Aku banyak unfollow orang ketika orang kayak apa sih namanya tuh, aku tuh nggak ngerasa nyaman sama dia dengan postingan dia, dengan cara dia ngomong. Iya benar. Aku lebih baik unfollow daripada aku jadi kayak jenuh dan akhirnya kayak insecure sendiri. Iya benar. Itu kita juga harus pilih pertemanan. Kalau misalnya menurut kamu itu toxic, ya udah jauhi. Kayak gitu. It's not apa tuh nggak? It's not a problem gitu loh. Kalau misalkan dia marah-marah gara-gara kamu unfollow, ya dia harusnya gimana ya? Hak kita untuk unfollow atau Iya, sama kayak misalnya kamu suka dia ya kamu follow, kalau nggak suka ya udah di unfollow. Kayak gitu. Jadi mulai dari sana sih gitu. Terus kalau misalkan emang toksiknya itu dari keluarga kalian sendiri, aku sih cuma punya 2 saran sih. 1, nggak akan dengerin. 2, pergi jauh-jauh. Iya benar. Ketimbang kamu diem di sana malah ribut jadinya kan. Mending nggak usah didengerin dan pergi menjauh. Kalau aku tipe yang kedua, yang mending pergi jauh-jauh. Iya. Karena aku nggak suka, karena ketika aku diam di sana dan aku terus mendengarkan itu, jadi aku malah terpikir itu terus. Iya. Ketika aku tinggal sendiri selama setahun lebih ini, aku lebih merasa lebih mengetahui apa yang aku mau, lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Bener banget, keren. Nah, ini luar biasa banget. Intinya sih seperti ini ya. Jadi menurut aku yang kulihat dari Kavina, intinya kamu mencintai dirimu ya memang mencintai dirimu, bukan karena orang lain. Benar. Karena orang lain pengen kamu kurus, kamu berusaha kurus. Orang lain punya gini, kamu pengen punya gini. Enggak, apa yang kamu mau harus kamu tahu. Kayak Kavina, dia pengen seperti ini, lakukan. Jangan pikiran orang lain. Aku pernah sih di posisi gara-gara suka sama orang pengen kurus. Aduh. Ya udah capek-capek ngurusin, ternyata dia pengen yang lain lagi. Betul. Kita lagi ngejar yang lain, capek. Kasihan badan kita, kasihan diri kita kan Iya, ya. jadi mungkin ini juga apa sih namanya kayak sentilan Tuhan buat aku ketika aku ditolak. Aku ngerasa kayak insecure banget waktu itu, tahun itu. Insecure, apakah aku kurang cantik, apa kurang putih, apa kurang mulus, bla semuanya. Tapi nggak sampai setahun, 6 bulan gitu, ada cowok datang yang bilang you are enough. Iya. Kamu cantik dengan apa adanya. Yang aku suka adalah cara kamu berpikir, dan cara kamu bersikap, dan cara kamu membawa dirimu. Itu yang kayak yang bikin aku kayak mindsetku juga berubah. Gitu. Iya benar. Makanya aku bilang circle tuh beneran penting banget. Penting banget. Intinya gitu deh, cintai diri kamu ya di forum people dimanapun kamu berada. Love yourself, itu udah ada lagunya. Kita harus mencintai diri kita. Kita harus mencintai diri kita. Kita menyayangi diri kita bukan karena orang lain atau sekitarnya, entah itu pun keluarga ataupun apapun. Yang penting kamu bahagia dulu. Jadi jangan pernah takut berbeda ya. Berbeda gak apa-apa. Yang penting kamu udah bahagia, nggak ngerepotin orang, nggak bisain orang, dan selalu berpikir gimana sih biar aku menjadi lebih baik lagi. Keren banget. Oke, di forum people, terima kasih sudah menyaksikan kita berdua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan buat kamu semua di forum people, ingat cintai diri kamu. Terima kasih Kavina, sukses terus. Ingat percaya diri. Pokoknya aku mencintai diriku dan kamu mencintai dirimu. Dadah.